Pemanggil Genius Academy Necromancer, Bab 32. Setelah sekian lama, Simon harus mengambil kelas pemanggilan Aaron. Topik kelas hari ini adalah restorasi. Itu adalah kelas menghancurkan dan memulihkan kerangka manusia tikus pulau yang mereka buat terakhir kali. Kekuatan terbesar kerangka adalah kemampuan restoratifnya. Aaron yang, seperti biasa, pergi ke sekolah dengan celana pendek longgar dan rambut keriting, mengangkat jarinya. Desir, suara mendesing, tulang-tulang yang tersebar di sekitar ruang kuliah berkumpul di udara dengan kecepatan yang luar biasa. Tengkorak yang berkumpul di udara mendarat di lantai dalam kurun waktu beberapa detik dan bahkan menyapa mereka dengan baik, memecah sorak-sorai dan tepuk tangan dari para siswa. Prinsip restorasi tidak sulit, bahkan jika tubuh kerangka itu hancur karena benturan yang kuat, sisa warna hitam legam masih tertinggal di tulangnya. Aaron mencabut salah satu tulang kerangka itu dengan tangannya. Kamu hanya perlu memberi energi pada warna hitam legam ini untuk memaksimalkan sifat daya tariknya agar kembali ke bentuk aslinya. Kemudian, ketika cengkeraman tangannya dilonggarkan, tulang itu kembali terbang dan menempel di tempatnya semula seperti magnet. Sekarang, mari kita mulai latihannya. Karena isi kelasnya adalah tentang restorasi, kebetulan Simon sudah siap untuk itu. Saat siswa lain mempraktikkan restorasi dengan memisahkan batang tubuh, lengan, dan kaki, Simon berhasil memulihkan seluruh kerangka sekaligus. Tak hanya Meilin, Hector juga mengalami kesulitan dalam restorasi. Bidang bakat menyeluruh di mana kamu tidak dapat mencapai 100% hanya dengan latihan dan pelatihan saja. Simon tak tertandingi di kelas A dalam hal restorasi kerangka. Maka Simon yang selalu sibuk mengikuti kelas menikmati waktu santainya. Dia mencatat di buku pelajarannya karena dia masih punya waktu tersisa, bahkan setelah mengakomodasi restorasi Rick dan Chamibares. Hei, apa kamu yakin bisa bermalas-malasan seperti itu? Dengan marah mengeluh Meilin, bukannya menjawabnya, Simon malah melambaikan tangannya ke udara. Tulang-tulang yang berserakan di meja disatukan dan melengkapi tubuh kerangka itu. Cukup bagus. Chet menangkap lidah Meilin begitu saja. Rick, yang duduk di belakangnya, tertawa terbahak-bahak sebelum terdiam ketika diperingatkan oleh asisten guru yang lewat. Jangan terlalu sombong hanya karena kamu pandai dalam restorasi. Ucap Meilin, semangat bersaingnya berkobar-kobar. Dia adalah tipe orang yang harus menjadi peringkat satu di setiap kelas agar bisa merasa puas. Kamu bilang kamu akan meninggalkan Kizen jika kamu tidak melampaui skor pemanggilanku bulan depan, kan? Jika kamu berpikir aku akan bersikap santai karena kita berada di grup yang sama, kamu salah besar. Jangan khawatir, aku pasti akan melampauimu, jawab Simon sambil menyandarkan dagunya pada tangan dan membolak-balik buku pelajaran. Dia mengepalkan tangannya karena frustrasi, tapi dia tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun kepada Simon, setidaknya tidak di kelas restorasi ini. Mendesah, jika aku menyelesaikan pertanyaan nomor 20, aku akan mendapat skor 90 dalam pemanggilan juga. Mendengar dia berbicara pada dirinya sendiri, Simon mengangkat kepalanya. Pertanyaan 20, maksudmu masalah di halaman terakhir? Ya, itu mudah. Bagian tengah dahinya menyempit. Hai, kenapa kamu tiba-tiba bersikap sombong? Apakah kamu lebih baik dariku dalam pemanggilan? Tidak, lalu bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 20? Apakah kamu menggunakan rumusnya? Aku tidak tahu hal seperti itu. Itu tidak masuk akal. Nomor 20 adalah soal yang harus diselesaikan dengan menerapkan rumus Teron. Meilin yang salah menjawab soal langsung menghampiri Aaron untuk mendengar penjelasannya. Tapi Simon, yang belum pernah belajar sebelumnya, menyelesaikan angka 20 tanpa mengetahui rumus Teron. Apa jawabanmu saat itu? 1.200.146. Mata Meilin membelalak tajam. Jawabannya adalah 1.200.000 jadi secara praktis dia benar. Tumpahkan dengan cepat, bagaimana kamu menyelesaikannya? Aku menggabungkan rumus yang aku pelajari di Kizen sebanyak mungkin. Aku tidak bisa menjelaskannya karena aku tidak ingat persis apa masalahnya. Dia menggigit bibirnya. Dia berpikir dalam hati bahwa dia akan memastikan untuk membuat salinan masalahnya dan membuat Simon menyelesaikannya lagi. Saat Meilin terdiam, perhatian Simon beralih kembali ke buku teks. Pengantar pemanggilan memiliki begitu banyak konten menarik setiap kali dia membacanya. Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat ke arah undet dan sihir gelap baru yang harus dihadapi di masa depan.
Aku ingin mencoba membuat golem sesegera mungkin. Mungkinkah mempelajarinya sendiri jika aku membeli materinya di Rochester? Simon Polentia. Simon kaget dan kembali menatap suara yang tiba-tiba menembus telinganya. Kamu sedang apa sekarang? Aaron menatap Simon dengan tatapan galak. Wajah Simon memutih. Aku ketahuan melakukan hal lain. Tidak ada ruang untuk alasan karena dia berada di halaman yang sangat berbeda dengan siswa lainnya. Jawab aku. Harun bertanya dengan suara dingin. Dia terlihat sangat marah, jadi Simon memutuskan untuk jujur. Karena restorasi berhasil, aku melihat topik kelas berikutnya sebentar. Tentu saja, Aaron juga mengetahui hal itu. Bagaimanapun, Simon adalah satu-satunya siswa di kelas ini yang berhasil menyelesaikan seluruh restorasi dalam 10 detik. Namun bertolak belakang dengan itu, wajah Aaron justru memberikan suasana yang sangat mengancam. Tetaplah di ruang kuliah setelah kelas. Aaron berbalik dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Ketakutan yang mendalam menjerat tubuh Simon. Simon, jangan bilang kamu sudah ditandai. Gumam Rick dengan wajah mengeras. Maylin melipat tangannya sambil mengerucutkan bibir. Aku sudah memperingatkanmu, oke. Tentang bermalas-malasan seperti itu. Meski dia berkata begitu, dia tampak khawatir, berjalan di atas kulit telur saat melihat ke arah Simon. Tentu saja, Simon tidak bisa mendengar satupun suara teman-temannya. Kelas pemanggilan berakhir, sudah waktunya dia makan malam dan kembali ke asrama untuk menyelesaikan hari itu, tapi Simon harus tetap berada di ruang kuliah. Di hadapan Simon yang khawatir dengan apa yang akan terjadi padanya di ruang kuliah yang kosong, Aaron mendekat dengan tangan di saku. Ikuti aku. Keduanya meninggalkan ruang kuliah. Simon menundukkan kepalanya ke dada dan berjalan di belakang Aaron. Aku seharusnya terus berlatih restorasi. Harun tidak mengatakan apapun. Simon bisa menerima celaan apapun, karena dia jelas-jelas bersalah, tapi Aaron memperlakukan Simon seolah-olah dia tidak ada. Keheningan ini bahkan lebih menyakitkan lagi bagi Simon. Keduanya melewati gedung dan memasuki taman kosong. Ruang luas yang dikelilingi pepohonan, tanpa ada orang di sekitarnya. Ada sesuatu yang aku tidak tahan. Aaron mengeluarkan sebatang cerutu tua dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat dia menjentikkan jarinya, percikan api berhamburan dan menyulut ujung cerutu. Mata Aaron berubah serius setelah menghirup asap. Simon merasa dirinya semakin mengecil dan menundukkan kepalanya. Siswa yang mempunyai kemauan, tetapi tidak belajar di kelas aku. Apa? Keluarkan kerangkamu. Apa maksudnya? Simon bingung, tapi dia mengeluarkan kerangka dari subruang seperti yang diinstruksikan. Coba pulihkan di depanku. Ketika Aaron menjentikkan tangan yang memegang cerutu, kerangka itu terbang dengan suara letupan. Simon merasakan sakit kepala dan terhuyung saat sambungan terputus, tapi dia secara refleks mengulurkan lengan kanannya. Restorasi. Oke, aku mengerti bahwa kamu tidak ada bandingannya di bidang restorasi. Lalu aku akan mengajarimu teknik restorasi tingkat lanjut. Mata Simon membelalak. Apakah kamu tidak berencana memarahiku? Ini adalah pelajaran tambahan, ucap Aaron sambil mengeluarkan cerutu dari mulutnya dan memegangnya dengan jemarinya. Aku mengatakan ini kalau kamu salah mengartikannya, tapi tugas profesor juga adalah memberikan kelas tambahan kepada siswa yang telah melampaui level kelas reguler. Mata Simon berkaca-kaca karena tersentuh begitu dalam. Profesor Aaron, cepat ambil sikapmu. Jangan buang waktuku lagi. Iya, Simon meningkatkan konsentrasinya dengan wajah cerah, dan Aaron mengeluarkan kerangka dari subruangnya. Wow, itu adalah kerangka yang tampak jauh lebih besar dan lebih canggih daripada kerangka Simon. Tulangnya berwarna hitam dan lebih banyak serta indah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan manusia tikus pulau. Ia mengenakan jubah merah di punggungnya dan membawa berbagai senjata. Itu adalah kerangka yang terbuat dari tulang iblis. Ini sangat keren, pedang yang bagus, baju besi yang indah, kuda yang indah. Simon selalu tenang di hadapan kekayaan atau kekayaan apapun, namun ia merasakan keinginan yang sangat besar untuk memiliki kerangka itu. Aku tidak akan menunjukkannya padamu 2 kali, jadi perhatikan baik-baik. Aaron menjentikkan jarinya dan mematahkan kerangka itu. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke pohon terdekat. Goyang-goyang. Tulang-tulang yang tersebar secara acak di lantai bergetar dan terbang ke udara. Tusukan tikaman-tikaman-tikaman. Ratusan tulang menusuk pohon seperti tusuk sate.
Skill ofensif menggunakan restorasi. Penusuk tulang. Kamu dapat melihat seekor tupai menggerogoti buah di dekatnya dan melarikan diri karena terkejut. Aaron mengayunkan lengan kurusnya dan menunjuk ke arah tupai. Aduh, tulang-tulang yang terbang seperti berkas cahaya menutup rapat di sekitar tupai. Skill mengikat menggunakan restorasi. Penjara tulang. Penjara itu terbang ke atas dan berhamburan ketika Aaron mengangkat jari telunjuknya ke atas. Sementara itu, tupai itu melarikan diri. Akhirnya, Harun mengepalkan tangannya. Kali ini, tulang kerangka yang berserakan di langit terbang menuju tubuh Harun. Klik, ketak, tubuh Harun mulai dipenuhi tulang. Seolah-olah dia sedang berganti pakaian yang terbuat dari tulang. Perlengkapan kosong mulai menyatu, warna hitam legam mengalir keluar dari ruang kosong di antara tulang, mengisinya seperti serat, dan jubah merah dipasang di punggungnya. Akhirnya tengkorak kerangka itu menutupi kepala Harun seperti helm. Skill bertahan menggunakan restorasi. Pelindung tulang. Wow, sebuah getaran merambat di punggung Simon. Penampilan Aaron saat memakai skeleton sungguh mempesona. Ini sangat keren. Aaron mengulurkan tangan kanannya. Kemudian, baju besinya dilepas seperti pakaian hidup, dan kembali ke bentuk kerangka dengan satu lutut. Kerangka bisa menjadi senjata, penjara, atau baju besi tergantung pada kemampuan Necromancer. Ini semua adalah ilmu hitam yang menerapkan restorasi. Apakah kamu memahami? Simon menganggukkan kepalanya dengan panik. Tentu saja, teknik restorasi ini bisa dipelajari di tahun kedua, tapi kamu hebat dalam mempelajari restorasi. Aku akan mengaturnya sedikit dan mengajari kamu cara menggunakannya. Terima kasih. Untuk saat ini, satu-satunya teknik yang setidaknya bisa kamu tiru adalah indik tulang. Siap-siap. Aaron sekali lagi menyuruh Simon melakukan restorasi dan menganalisanya. Jadi, kamu memulai restorasi dengan menempatkan tengkorak sebagai pusatnya. Ya, perbaiki kebiasaan itu mulai saat ini. Kuncinya adalah mendorong kerangka untuk bergerak ke arah yang diinginkan. Aku akan memberimu tip. Simon bisa langsung memahami penjelasan Aaron, karena ia memiliki pengalaman melatih tekadnya dengan bantuan Pir. Berkumpul di depanku. Setelah beberapa kali percobaan dan kesalahan, tulang kerangka yang berserakan berkumpul di depan Simon. Tentu saja, kecepatan tulang selanjutnya ditentukan oleh kecepatan kedatangan tengkorak, inti dari kerangka, tapi untuk saat ini, bisa melakukan restorasi dari jarak jauh adalah hasil yang bagus. Restorasi dan penindikan tulang adalah keterampilan yang sangat berbeda. Anggap saja sebagai penerapan kekuatan pemulihan, tetapi keterampilan yang sama sekali berbeda. Kembangkan kebiasaan memiringkan tulang ke samping saat kamu menyebutnya restorasi. Dengan begitu, bagian tajamnya akan menembus daging musuh. Jika kamu memfokuskan warna hitam legam yang menempel pada tulang kamu ke satu arah, kamu dapat memutarnya seperti pisau tajam. Untuk tulang yang tidak memiliki tempat tusukan yang tepat, kamu cukup meletakkan tulang tersebut di tubuh target dengan perasaan menempel pada tulang tersebut. Itu saja mempunyai efek mengikat yang signifikan pada lawan. Simon menyerap ajaran Harun seperti spons. Kemudian, dia langsung menuju pelatihan yang sebenarnya. Buk-buk-buk, tulang kerangka ditempelkan pada bambu di dekatnya. Tepi tulang yang tajam menembus kayu, dan tulang lainnya menempel seperti magnet. Restorasi. Saat Simon mengepalkan tinjunya dalam keadaan seperti itu, tulang-tulangnya semakin menekan bambu. Dan akhirnya, mengepalkan, ia berhasil mematahkan bambu tersebut. Ayo pergi. Simon mengepalkan tangannya erat-erat dan berteriak kegirangan. Dia dapat mempelajari keterampilan baru hanya dalam beberapa jam. Ah, aku sangat senang. Rasa pencapaian yang luar biasa membuat seluruh tubuhnya gemetar. Sungguh sensasi yang membuat ketagihan, seperti narkoba.